Ratu Pantai Selatan. Buat kamu yang mungkin sangat mengidolakan Ratu Pantai Selatan, atau mungkin percaya atau tidak percaya, harus nonton ya. Dan yang pasti juga beliau yang satu ini, saya bisa bilang ada relasi juga dengan Mbak Rara. Kalau Mbak Rara tuh katanya punya AC di langit, kalau yang ini punya tanda-tanda di langit. Langsung saja ada Teh Feni. Teh Feni apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Teh? Terima kasih buat waktunya. Saya tahu mah dari matanya aja udah menakutkan. Dari pertama kali masuk ke ruangan, wah ini orang sakti nih gitu ya. Teteh, Yes. terima kasih sudah hadir di Bisikan Sama-sama. Goib ya. Namun kan nggak ada salahnya juga kita harus waspada. Saya bilang gitu kan, tolong hindari dulu. Ya nggak lama kemudian gunung yang di Jogja itu meletus. Berarti sering dong Teh kalau misalkan Teteh lagi lihat-lihat scrolling TikTok, TikTok atau Instagram atau Twitter dari BMKG gitu. Kan gue udah bilang gitu. Ya, Sering begitu. 85%. Yang Jepang kemarin, Jepang di Rusia kemarin ada gempa besar dan tsunami, Teteh ngerasain. Aku justru ngerasainnya itu, aku paling takut sama Sulawesi dan Sumatera Barat. Waduh. Kalau menurutku Jawa, alhamdulillah masih aman. Waduh. Itu yang hilang duluan tuh itu, Maksudnya hilang gimana Teh? yang terkikis daratannya. Itu yang aku paling takutin. Aku nggak khawatir Pulau Jawa, aku nggak khawatir Jakarta, aku nggak khawatir Jawa Barat. Masih ada penjagaan yang sangat kuat yang masalah megatrust itu. Aku merasa ya Tuhan Allah tuh masih sangat baik sekali dengan kita, dan itu nggak secepat itu terlaksana. Jadi dioper dipecah bencananya. Misalnya nih fokusnya ke Pulau Jawa, itu tidak seperti itu, tapi dipecah sama Tuhan. Itu baiknya Tuhan ke kita. Aku satu persatu Teh. Untuk Pulau Sumatera sendiri Teteh melihatnya di Sumatera Barat, Ya, Padang. di Padang. Bukan di Mentawainya lagi ya, karena kan Padang. pernah ada tsunami di Mentawai. Padang dan Sulawesi. Padang yang Teteh lihat gempa. Tsunami. Yang paling aku takutin. Makanya aku bilang tadi kan pesisirnya tuh daratannya lama-lama menipis. Aku paling takut itu. Ini Aku berinding ya. baru 5 menit loh Teh kita opening Teh. Kalau Sulawesinya berarti bukan kemarin kan yang ada itu di Palu ya, yang kemarin sempat ada pergeseran lempengan bumi, lalu pada rata semua itu kan teman saudara-saudara kita di Palu. Kalau itu Sulawesi di mana Teteh lihat? Pesisiran pantai. Masih pesisiran juga. Itu lama-lama mengikis. Jadi misalnya air laut di sini akan lama-lama ke tengah. Itu yang aku takutin. Yang kasihan tuh Sulawesi dan Padang. Sulawesi di mana Teh yang Teteh lihat? Nggak boleh disebutin. Gorontalo. Tapi jangan jadi takut ya. Aku jadi ini. Penglihatan ini datang sejak kapan dan apa tanda? Oh, sudah lama sekali. Dari tahun 2024. Dari pertama kali aku diundang ketika ditanya ke depan bagaimana keadaan Indonesia, saya akan selalu bilang, saya takut Sulawesi dan Sumatera Barat. Itu aja. Pulau Jawa saya tidak khawatir karena Tuhan Maha Baik, Allah Maha Baik. Harusnya pecah di Pulau Jawa, tapi baiknya Tuhan dipecah. Maksudnya harusnya tuh diledakannya tuh di Pulau Jawa, tapi baiknya Tuhan, ya mungkin masih banyak yang kuat di dalamnya. Jadi dipecah bencana itu. Jadi jangan khawatir insya Allah untuk Pulau Jawa. Ini kan berhubungan dengan laut. Kalau gunung berapi, di mana kita adalah lingkaran ring fire ini, nanti melihatnya ada yang akan meletus atau Gunung Merapi itu menurutku sih kalau sekarang lebih ke laut ya. laut ya. Saya mau ke laut sekarang. Ini kan berarti ada hubungannya dengan sang penjaga laut. Yes. Let's say kita tahu lah yang namanya laut itu dijaga dengan segala macam jenis ciptaannya Allah, jin ciptaannya Allah. Ya. Dan kalau aku sebagai orang awam, aku percaya dengan Nyai Ratu, dan aku merasa Nyai Ratu adalah salah satu ciptaan Allah dalam wujud jin. Saya orang awam lah, saya begitu ngomongnya. Karena kan makhluk halus ya, Teh, ya. Saya nyebutnya sebagai sosok jin perempuan lah. Apakah ada keterlibatan beliau dalam menyampaikan pesan ini kepada Teteh? Ada. Ceritakan Teh. Kalau diizinkan beliau. Ada. Saya itu paling takut kalau ada pemerintahan yang dikasih tanggung jawab di suatu kota yang tidak jauh dari laut seperti Bali, seperti Pelabuhan Ratu. Karena
Bila mana terjadinya korupsi, terjadinya penyalahgunaan uang, pasti akan banyak bencana di situ. Saya kasihan malah penduduk-penduduk yang tidak tahu apa-apa, yang benar-benar dia hanya hidupnya nyari nafkah, yang hanya berpikir besok makan apa. Justru mereka-mereka yang kasihan. Nah, itu yang harus sebenarnya di awal harus dibersihkan tuh itu. Contohnya, saya itu kan sering bolak-balik ke Pelabuhan Ratu. Kok beberapa tahun ini Pelabuhan Ratu sering banjir, bandang, besar sekali. Saya bilang nih ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dipermainkan, ada sesuatu yang mengatasnamakan rakyat. Ternyata kan kita bisa dengar sendiri, ada apa tuh penyu-penyuan yang dibangun dari kardus. Itu satu. Nah, kedua, banyaknya proyek-proyek yang sebenarnya ibu tidak suka. Ibu tidak suka. Teteh manggilnya ibu. Ya. Sudah sedekat itu. Ibu ini apa saja yang ibu tidak Lebih suka? ke penghormatan. Penghormatan. Ya. Apa saja yang ibu tidak suka, Teh? Selain tadi ada pengkhianatan dari pemerintah daerah. Ya. Apalagi? Satu, kedua, harus tetap menjaga tata krama, adab, etika. Jadi jangan pernah meninggalkan budaya. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Jadi kayak pesannya Bung Karno tuh jangan lupakan jas merah. Dari itu semua kita jaga, dari adab, etika, tidak memanfaatkan kekayaan alam dengan sembarang. Itu akan merusak bumi. Jadi kalau bumi rusak, itu tidak ada satupun yang bisa disalahkan selain manusia itu. Nah, banyak yang mengambil kekayaan alam tanpa membereskan kembali. Jadi dibiarkanlah, ya sudah mendapat keuntungan, dibiarkanlah, tidak ditata kembali, berantakan. Nah, itulah yang sering terjadinya bencana-bencana. Sebenarnya bencana itu nggak perlu kita menanyakan kepada hal goib atau kita menanyakan juga kepada Tuhan, menyalahkan. Kita introspeksi juga gitu loh. Kamu bongkar ya, kamu juga harus tata kembali. Dan itu sampai nggak kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya. Itu masalahnya di situ. Teh, ibu kalau menyampaikan pesan ke Teteh melalui apa? Mimpi, bisikan, kehadiran? Semua. Ih, ceritain Teh. Ceritain. Saya dulu tuh kan awal saya sebelum jadi penari. Memang cobaan hidup saya tuh luar biasa. Kebetulan memang saya lahir di keluarga masih ada, papa itu masih ada dari Mangkunegaara. Kalau mama itu masih Pandeglang, Banten. Nah, itu kan sangat sejarah dan budayanya tuh sangat kuat. Tapi karena papa itu saat itu keluarga masih kejawen, jadi saya dititipin di keluarga mama yang memang agamanya kuat sekali. Saya sebenarnya sudah dikasih tahu sama Eyang dari keluarga papa bahwa terahnya itu jatuhnya kenapa ke kamu, bukan ke anak Eyang yang lainnya, tapi memang cobaan hidup kamu berat sekali. Di situ yang pertama saya tahu, dan tidak mudah untuk laki-laki menikahi kamu, karena kalau nggak cerai. Teteh aman hubungan? Tidak. Oh. Oke, kita lanjutkan. Bagian personality kita Pernikahan pertama saya sudah dikasih tahu oleh Eyangkung, baru mau minta restu, baru mau meminta gelar, karena kan kalau Jawa ada gelar ya. Baru mau izin minta basahan, Eyang langsung ngomong gini, "Dok, kamu akan cerai muda, kamu jadi janda muda." And it happened, terjadi. 5 bulan. Karena yang tidak setuju bukan manusia, tapi yang di atas terus garis lurus. 5 bulan Teh? Ya. Kayak anak SMP. Iya, kayak Britney Spears waktu itu zamannya. Iya, kan Britney 3, saya 5. 5 bulan saja. Ya, 5 bulan. Jadi ya sudah, kodratullahnya saya melahirkan, sudah lepas. Dan itu sudah dikasih tahu sama Eyangkung. Padahal kalau dipikir secara human, secara manusia gitu. Saat itu laki-laki yang saya nikahin, dia bertanggung jawab, dia punya pekerjaan, dia pejabat, dia keluarga pejabat. Tapi Eyang bilang dia nggak akan kuat membopongmu. Kan nggak, secara logis nggak masuk akal. Maunya ini bukan Teteh doang soalnya. Ya, sampai atas semua nggak setuju karena faktor sejarah. Jadi karena itu saya kalau bilang jangan pernah kita tuh
menghilangkan sejarah. No. Dan budaya serta terah dan keturunan. Ya, awal dari situ semua saya dipaksa untuk mengenal diri saya, Ya. padahal saya kuliah hukum loh, Bang Iya, iya. Bang Robi. Ya, iya. Kan orang hukum kan sangat logik sekali. Iya, iya, iya. Saya dipaksa untuk memahami itu dan tidak ada guru. Karena Eyang setelah menyampaikan itu dia langsung meninggal. Dan sampai detik ini saya nggak berani masuk kamarnya. Karena saya doang yang diminta untuk masuk kamar beliau. Hanya ya waktu itu usia mau Lulus menikah? kuliah. Oh, lulus kuliah. Usia 24. Lalu Teteh lanjutkan hubungan baru? No, saya single 10 tahun dan tidak merasakan butuh laki-laki. Karena ngerasa kayak ada yang temanin selalu. Nah. Teteh, itu awal dari sebagai seorang penari sakral. Yes, dari penari sakral. Lalu sebelum menjadi penari sakral itu kan, Penari sakral apa sih Teh? Punten aku potong. jadi di Jawa Barat itu yang kita tahu kan hanya jaipong, Oke. kan? Ya. Tapi sebenarnya ada tarian namanya galura atau niskala jati. Oke. Ya, nah galura dan niskala jati ini adalah ibunya tai chi. Oh. Seperti tarian sufi, jadi dia tarian yang selaras dengan alam, selaras dengan Tuhan. Jadi tidak ada koreografi seperti itu, nggak ada. Kalau Bang Robi pernah nonton film Avatar yang menarik ombak, Ya, itu ayo. adalah namanya niskala jati. Niskala jati. Gak semua orang terpilih untuk bisa menarikan. Iya. Ketika, Hanya yang terpilih itu hanya 3 orang, 3 perempuan. ketika Teteh menarikan ini di pinggir pantai, saya bisa bilang begitu, di Pelabuhan Ratu, bagaimana reaksi alam? Ombak nyamperin. Besar. Hanya ombak saja. Jangan bohong sama aku. Bang Robi boleh ikut sama aku kamu Makasih ke banyak. pantai. Makasih. Selain Kita ke- kan aku nggak bisa lihat makanya aku mewakili mata netizen adalah pengen nanya, selain ombak jangan bohong, siapa aja yang menghampiri? Ibu, kalau ibu mah sudah pasti. Ibu udah pasti karena saya tahunya itu dari guru almarhum. Ya. Awal saya dipilih ketika saya sudah mendapatkan proses kehidupan. Yang tadi saya divorce, Ya, ya. mencari jati diri, sampai akhirnya saya bertemu dengan beliau itu golongan habaib Said. Ya. Nah, beliaulah yang membimbing saya, membukakan mata saya bahwa mengenal diri saya siapakah diri saya sebenarnya. Saat itu saya datang nih ke rumah asistennya guru saya. Ketika saya datang, padahal beliau itu umurnya jauh lebih tua daripada saya sendiri. Ya. Iya, usianya hampir 70-an ya. Abah ada di Bogor. Ketika datang itu, saya tuh hanya nemenin tante silaturahmi. Nah, saya pikir kan saya mau healing, Ya, habis ya. skripsi, nggak ada pikiran apa-apa. Pas ketika saya datang, si Abah ini kaget ngeliat saya. Dia kaget, nah saya begini karena ternyata saya dibawa oleh ibu. Yang selama ini mereka tunggu. Detik itu juga, hari itu juga, Abah langsung nulis, ada bacaan, dan saya harus berangkat ke Pelabuhan Ratu, ke Pantai Sukawayana, pantai yang paling sakral di Pelabuhan Ratu. Itu adalah gerbang, bukan Karanghawu. Kan orang-orang taunya selama ini Karanghawu, bukan gerbang, bukan ada di situ. Ternyata bukan di situ. Bukan, gerbang itu adanya di Sukawayana. Dan gak semua orang boleh ke sana. Boleh. Boleh. Tapi kalau yang ke sana biasanya sudah tahu tujuannya apa. Misalnya Bang Robi ada yang jahatin, ada yang jahilin, mandi aja di sana. Oh. Karena orang yang ilmu negatif, ilmu kotor, saya bilang ilmu hitam, orang yang pakai susuk, jangan ke sana. Oh, tapi kalau orang bersih boleh. Boleh banget. Manggil Ibu Ratu, saya mohon izin. Semoga Teteh mau jawab saya. Ketika beliau datang, wanginya seperti apa? Melati. Dan ada wangi khas yang nggak bisa wangi sedap malam campur melati. Tapi ketika beliau datang itu, biasanya akan ada apa ya?
bukan hujan tapi kayak percikan. Ini misalnya ada tiba-tiba nih kayak ada percikan air. Itu kehadiran beliau. Beliau bersuara Dan nggak sih? angin. Angin. Anginnya tuh walaupun orang yang tidak paham akan tahu ini angin laut. Beliau bersuara. Senyum. Nggak pernah bersuara. Jarang. Dengan tatapan mata ini aja kita akan tahu maksud tujuannya apa. By telepati gitu. Ya. Tapi kecantikannya Bang Robi. Cantik banget. Teh, kalau penggambaran di lukisan dan di film beliau datang dengan kereta kencana, dengan bodyguard, dengan pengawal, apakah itu benar? Tidak. Kalau dari aku jelasin dari lukisannya. Lukisannya itu wajahnya tuh jauh sekali. Jauh lebih cantik. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Serius Teh. Sama Ratu yang 7 aja nggak ada apa-apanya. Oke Teh, ini ngomongin soal mitos sih sebenarnya ya. Mungkin pembahasan kita karena sudah berada di pantai selatan sekarang. Ketika ada orang berenang, katanya kan nggak boleh pakai hijau. Kita tahu lah itu mitos. Tapi sebenarnya memang ibu suka ya orang pakai baju hijau atau? Oh emang beneran? Suka. Ibu tuh sukanya Saya suka itu loh Teh, maaf saya potong. Saya suka green emerald itu, kayak gitu kan? Iya. Ibu suka hijau, ibu suka pink, ibu suka marun. Jadi kalau mau ngasih baru nih pink dan marun. Iya. Jadi kalau mau ngasih bunga ke ibu, itu kalau misalnya kita mau ngelempar ke laut, itu warna mawar